Menguak kasus doxing Bung Toel. Kasus doxing yang menimpa Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Toel, telah menarik perhatian luas dari publik. Sebagai pengamat sepak bola ternama yang kerap memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja tim nasional, Bung Toel baru-baru ini harus menghadapi serangan yang tak hanya menyasar dirinya, tetapi juga keluarganya. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang terjadi, bagaimana Bung Toel merespons situasi tersebut, dan pentingnya menjaga privasi di tengah tren digital yang semakin berkembang. Awal mula kasus doxing. Kasus ini bermula pada 17 Desember 2024, ketika Bung Toel mulai menerima serangkaian serangan personal setelah mengkritik mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST. Kritik tersebut, yang disampaikan melalui media sosial dan wawancara, menyoroti beberapa aspek kinerja yang dinilai kurang optimal. Sayangnya, reaksi yang diterima bukanlah diskusi profesional, melainkan serangan yang melibatkan penyebaran data pribadi yang sensitif. Doxing, ancaman yang tak boleh diabaikan. Doxing, singkatan dari dox, yang berarti dokumen, adalah tindakan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa izin, biasanya dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan. Dalam era digital, di mana informasi begitu mudah diakses, doxing menjadi ancaman nyata yang dapat merusak privasi korban dan berkontribusi pada dampak psikologis yang serius. Bung Toel, sebagai figur publik, tidak hanya mengalami ancaman secara langsung tetapi juga menyaksikan keluarganya terlibat dalam situasi yang mengancam keselamatan. Informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, hingga paket chat yang misterius menunjukkan betapa seriusnya kasus ini. Respon dan langkah hukum. Merasa tidak hanya menjadi korban, tetapi juga keluarganya terancam, Bung Toel memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2025. Laporan tersebut telah tercatat dengan nomor LPB 397-I-2025 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Bung Toel mengungkapkan bukti berupa tangkapan layar ancaman di media sosial, rekaman panggilan, serta dokumentasi paket chat yang terus berdatangan. Ini bukan lagi soal saya sebagai individu, tetapi juga menyangkut keamanan keluarga saya. Doxing seperti ini adalah pelanggaran serius terhadap privasi, ungkap Bung Toel. Respons publik dan solidaritas. Kasus Bung Toel mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, terutama dari komunitas sepak bola. Banyak yang mengkritik tindakan doxing ini sebagai pelanggaran yang melampaui batas-batas kritik sehat. Tokoh-tokoh olahraga dan netizen turut menunjukkan solidaritas, menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada serangan personal. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi melibatkan keluarga dan menyebarkan data pribadi itu jelas salah. Ini harus dihentikan, ya tulis salah satu pengguna Twitter. Masa depan dan pendidikan digital. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Dalam era digital ini, setiap individu harus menyadari tanggung jawab menjaga keamanan data pribadi dan menghormati privasi orang lain. Melalui tindakan hukum yang diambil Bung Toel, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku doxing dan mendorong lebih banyak diskusi yang sehat tanpa melibatkan serangan personal. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga interaksi yang sehat serta bermartabat.